Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat lisan. Karena itulah banyak sekali nas-nas dalam Al-Quran dan hadis yang menegaskan keutamaan dan bahaya lisan. Namun sayangnya, banyak manusia yang merugi dalam menggunakannya. Maka menjaga lisan adalah kewajiban besar yang tidak boleh diremehkan. Dengan satu kata saja, darah, harta, dan kehormatan seseorang bisa menjadi haram untuk dilanggar. Dan dengan satu kata pula, seseorang dapat kehilangan agamanya dan terjerumus ke dalam api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kata yang dimurkai Allah tanpa ia pikirkan akibatnya, lalu ia terjerumus karenanya ke dalam neraka Jahannam. Hadis riwayat Bukhari. Telah tersebar luas di banyak negeri dan di tengah banyak manusia kebiasaan buruk menggunakan lisan untuk membicarakan aib saudara sesama muslim di belakangnya, menyebut hal-hal yang tidak ia sukai. Padahal dengan itu agama diruntuhkan, kehormatan dilanggar, permusuhan dan kebencian tersebar, perpecahan muncul, dan ikatan persaudaraan hancur. Maka apa sebenarnya ghibah itu? Apa hukumnya? Apa sebab-sebabnya dan akibatnya? Apa saja bentuk ghibah di zaman sekarang? Bagaimana cara mengingkarinya? Dan apakah ada kafarah atau penebus bagi ghibah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau bersabda, "Ghibah adalah engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci." Ada seorang sahabat yang bertanya, "Bagaimana jika apa yang aku katakan itu benar ada pada dirinya?" Beliau menjawab, "Jika benar ada padanya, berarti engkau telah menggunjingnya. Dan jika tidak ada padanya, berarti engkau telah memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Ghibah termasuk dosa besar dan diharamkan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain." Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Surah Al-Hujurat ayat 12. Ghibah adalah ciri munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun iman belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin dan jangan mencari-cari aib mereka. Karena siapa yang mencari aib saudaranya, Allah akan membuka aibnya. Dan siapa yang dibuka aibnya oleh Allah, niscaya Allah akan mempermalukannya meskipun ia di dalam rumahnya." Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi. Adapun akibat buruk ghibah di antaranya adalah: pertama, di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku dimi'rajkan ke langit, aku melihat suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Mereka mencakar wajah-wajah dan dada-dada mereka sendiri. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, 'Siapakah mereka itu, wahai Jibril?' Beliau menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, yakni ghibah, dan mencela kehormatan mereka.' Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, di alam kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang kedua orang yang disiksa di dalam kuburnya. Keduanya sedang disiksa di kubur, dan mereka berdua disiksa bukan karena dosa besar menurut pandangan kalian. Yang satu disiksa karena tidak menjaga diri dari air kencingnya, dan yang satu lagi karena melakukan ghibah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, di dunia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tiba-tiba tercium bau busuk yang sangat menyengat. Beliau bersabda, "Tahukah kalian bau apa ini? Inilah bau orang yang menggunjing kaum mukminin." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Keempat, besarnya dosa ghibah. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentang Sofiyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi yang lain, "Wahai Rasulullah, Sofiyah itu seorang wanita yang begini dan begini." Lalu ia memberi isyarat dengan tangannya seolah berkata pendek. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh engkau telah mengucapkan suatu kalimat yang jika dicampurkan ke air lautan niscaya akan mengubah baunya." Hadis riwayat Tirmidzi. Di antara sebab-sebab seseorang terjerumus ke dalam ghibah adalah lemahnya iman, hasad atau iri hati, mengikuti kebiasaan teman, keinginan membalas dendam, membanggakan diri dan menjelekkan orang lain, sikap merendahkan dan mengejek serta buruk sangka. Semua ini adalah penyakit hati yang berbahaya dan perlu segera diobati. Ghibah adalah kezaliman terhadap hak Allah dan hak manusia. Ia akan menghapus pahala, menghancurkan persaudaraan atau ukhuwah, menanam kebencian, menimbulkan perpecahan, dan membuat hati seseorang keras serta jauh dari rahmat Allah. Di zaman ini, ghibah tidak hanya dengan lisan, tetapi juga melalui tulisan dan media sosial. Termasuk ghibah adalah berbincang dalam grup WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya dengan membicarakan keburukan seseorang. Membaca atau membagikan cuitan, komentar, atau video yang menjelekkan seorang muslim tanpa alasan syar'i. Semua itu termasuk mendengarkan dan menyebarkan ghibah yang hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, jagalah lisan kita, karena satu kalimat saja bisa mengangkat kita ke surga, dan satu kalimat pula bisa menjerumuskan kita ke neraka. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.